Kan kita sama-sama paskis Pak. Apa itu? Pasukan kumis tipis. Bisa. Lanjut Pak. Ini ada ya. Lanjut. Nomor berapa? Coba saya tanya. Gimana? Nomor berapa? D. Nomor. Saya tanya nomor. Sekarang nomor berapa? Saya ingin tahu Nomor. konsentrasi Anda. Nomor 4 Pak. Pertanyaan nomor Nomor 4. berapa? Betul nggak? Iya. Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Hei, kelewatan. Oh iya lupa Pak. Oke. Maskernya dibuka Pak. Maskernya dibuka. Kan kita sama-sama paskis Pak. Apa itu? Pasukan kumis tipis. Bisa. Lanjut Pak. Baik. Nama? Koko Pak. Tapi orang-orang lebih mengenal saya Kenceleng Pak. Cancel. Betul. Jadi panggilan Kenceleng itu biasanya di lembur saya Pak. Patimuan. Saya di kampung. Betul. Patimuan Pak. Jadi ada Jadi sejarahnya. ada. Dulu saya waktu SD suka memungut iuran Pak. Kenceleng setiap kelas. Teman saya langsung menyebut saya Kenceleng. Bangke. Bang Kenceleng Pak. Betul. Ya. Lanjut Pak. Kelas 3B Pak. 3B. Ya. Jurusan? Pangandaran Tasik Pak. Suka main terminal. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Dari Pangandaran ke Tasik, saya membeli bahan Pak, membeli bahan kain tekstil Tasik. Di sana Pak, banyak Pak, Asia Plaza. Jurusan perjalanan perdagangan saya Pangandaran Tasik. Kalau jurusan sebetulnya olahraga, Jurusan olahraga. Olahraga apa yang ada di TikTok Pak, TikTok Pak, ada yang membuat saya. bola voli Pak, bola voli. Oke. Anda mungkin datang ke sini ada yang mau diceritakan dan ada yang bisa saya bantu. Jelas, saya datang ke sini melalui telepon tadi karena mengetahui Bapak seorang psikopat. Loh, bukan psikopat, psikolog. Bapak salah Pak. Maaf Pak, betul. Saya datang ke sini untuk memberikan suatu penasaran saya yang memang perlu diungkapkan kepada Pak psikolog Pak. Mungkin boleh Anda ceritakan masalahnya apa dan barangkali mungkin saya bisa membantu menyelesaikan masalah Anda. Tapi mohon maaf nih, sebelum saya bercerita, apakah Bapak berkenan menjaga rahasia apa yang saya sampaikan nanti? Sudah tentu saya bukan orang itu yang suka bergosip. Karena saya memang kalau bercerita tentang kepribadian saya suka sendiri Pak. Di sini saya Oh iya, saya luar biasa. sini
Karena kalau berhadapan lawan bicara harus begini. Oh betul Pak, maaf Pak. Jadi ada sejarahnya. Saya kenapa kalau berbicara suka nonggongan Pak? Karena ya begitulah, mungkin Bapak lebih paham seorang psikolog Pak. Ketika saya berhadapan seperti ini, ya memang iya sih di hadapan saya, tapi di belakang saling menikam Pak. Demikian Pak. Anda datang di sini berarti Anda ini Sukses Pak. biarkan saja misalnya ingin menceritakan masalah Betul. tidak bukan. Kenapa saya mencari Bapak ke sini? Karena saya suka bercerita. Sana kemari tidak ada yang saya percaya Pak. Mulutnya sana kemari susah dipercaya. Zaman sekarang memang seperti itu. Tolong dibantu. Lanjut Pak. Baik, saya coba akan memberikan beberapa pertanyaan dan Anda jawab dengan cepat. Waktu menjawab pertanyaan itu ada waktunya Ada. berapa menit Pak? Bukan menit. Detik, cuma 10 detik Anda jawab. Dan setiap pilihan jawaban ada poinnya. Kok singkat sekali sih Pak durasinya? Iya. Cuma 10 detik. Namanya juga. Di mana-mana nanti kan seperti itu. Cacat. Saya ikut. Pertanyaan pertama, Anda suka sosialisasi atau bergaul? Lihat jawabannya. A. Saya ingin menghindar. B. Saya senang sendiri. C. Ya, saya senang keluar. D. Ya, jika dengan orang yang saya kenal. Jawabannya kok ngantuk? Cepat Anda jawab. Saya sedikit terus 10 detik. notis. Oke Pak. Anda pilih D. Pertanyaan kedua, apa peran Anda dalam keluarga? Pilihannya A. Si pendiam. B. Orang yang sensibel. C. Bahagia atau tukang sosial. D. Saya tidak punya peran. Pak. Tidak ada pilihannya. Anda jawab sesuai yang saya berikan pilihan itu. Tidak punya Pak. Tidak bisa. Siap. Lanjut Pak. Fokus Anda itu. Siap. Anda matiin. Oh iya Pak. Siapa? Siap. Bukan di rumah Anda. Bapak. Tiga. Kalau juga ya Pak yang benar. Bagaimana Anda menghabiskan waktu luang? Pilihannya A. Mendengarkan musik. B. Bertemu teman dan saudara. C. Memikirkan sesuatu. D. Menonton film horor. Horor. Menonton film horor. D. Oh, Anda suka nonton film Betul. horor? Kebetulan saya suka paranormal. Lanjut Pak. Nanti Bapak terhipnotis juga nanti kalau mendengar cerita saya paranormal. Ini ada ya. Lanjut. Nomor berapa? Coba saya tanya. Gimana? Nomor berapa? D. Nomor. Saya tanya nomor. Sekarang nomor berapa? Saya ingin tahu Nomor. konsentrasi Anda. Nomor 4 Pak. Pertanyaan nomor Nomor 4. Betul nggak? Iya. Masih konsisten. Walaupun saya terlihat sedang bingung tapi saya tetap konsisten fokus Pak. Pertanyaan. Nomor 4. Jelaskan keadaan mood Anda sekarang. Pilihannya A. Hidup adalah perjuangan dan setelah berjuang lebih banyak untuk bertahan hidup akhirnya mati. B. Masa-masa sulit mengungkapkan siapa teman sejati. C. Kekhawatiran lebih produktif dari kunyahan permen karet. D. Selalu melihat sisi terang di dalam kehidupan. Langsung jawab. Orang mudeng. Mud kan? Orang mudeng. Sing D Pak. Jawabannya ya sing D. Langsung jawab. Jauh Pak. Saya sedikit-sedikit Kita harus bisa berbagai bahasa di Nusantara ini. Bukan Jawa, Sunda, Jangan langsung Oke. kepanjangan. Betul, lanjut Pak. Durasi Pak. saya yang menentukan bukan Anda. Oh, iya. Kalau begitu gantian saya yang jawab. Monggo silakan Pak. Karena kenapa saya begini, saya juga nanti atur Pak sama orang lain Pak. Jadi saya sedikit kecewa.
Saya punya teguh Pak kesini Pak. Pengen yakin Pak itu Pak. Ya, nanti kita cari solusinya. Betul. Nomor 5. Ini terakhir ya. Anda dikontrol oleh emosi Anda. A. Ya, bisa dibilang begitu. B. Saya tidak terlalu punya emosi. C. Sering banget setiap saat. D. Tidak terlalu begitu. D. Tidak terlalu begitu. Kebetulan itu lirik yang akan saya ciptakan membuat sebuah lagu. Oh itu. Saya nggak Judulnya nanya. itu Pak. Saya tidak nanya. Kebetulan tepat sekali. Anda mau promosi Iklan Pak. Bapak supaya tahu. Oh, Nanti kan Bapak sebagai gitaris. Cukup. Saya udah siap. cukup. Oke, saya akan hitung dulu ya. Kalkulasikan dulu berapa poinnya. Nanti akan terlihat saat ini Anda dalam keadaan seperti apa. Jawaban 1. Berapa menit Pak? Bukan berapa menit, poin. Oh poin. Poin. Bentar ya. Harap bersabar. Setelah saya hitung Anda poinnya 17. Tentang 17 dan 24 Anda termasuk kategori atau kelompok orang yang gelisah. Satunya lebih. Tepat sekali Pak. Betul? Itu memang yang saya cari. Bapak adalah sosok orang yang saya cari. Maksudnya Anda mencari apanya? Kegelisahan. Betul. Loh, Barusan dikategorikan saya orang yang gelisah. Betul. Anda kan ingin menghilangkan gelisah. Kok Anda cari gelisah? Karena itu Anda ada. yang ditanya sama Bapak 17 sampai 24 tentang angkanya, Iya. saya kategori orang yang gelisah. Begitupun dengan Bapak, gelisah menghadapi saya. Lanjut Pak. Saya baru pertama kali ini menghadapi klien seperti ini. Anda. Sama, saya juga baru mencoba ini Pak. Jadi solusinya dan saya sudah tadi hitung dan saya simpulkan. Anda bisa. Nah, saran saya itu pun kalau Anda mau menerima saran dan masukan. Ini saya hanya sekedar membantu ya. Betul, Selebihnya silakan Anda yang menentukan. Bapak harus membantu saya. Aku akan kembali kepada Anda. Karena saya juga ingat pepatah Yunani kuno Pak. Jadi, Anda ini supaya tidak punya rasa panik yang berlebihan dan khawatir. Nah, ini Anda harus sering bertukar pikiran. Nah, sekarang kan saya kesini datang untuk bertukar pikiran dengan salah Bapak. satunya. Salah satunya kesini. Bapak seorang psikolog. Psikolog. Psikolog Pak. Ya, itu jangan salah ngomong. Ya. Lalu Anda juga harus banyak berdoa. Karena berdoa Kepada siapa? Jadi kalau orang yang berdoa itu harus dibarengi dengan usaha supaya ini amin Pak. Amin. terakhir ini ya, Anda coba latihan pernapasan. Loh, kok pakai latihan pernapasan segala sih Pak? Anda tahu itu besar sekali manfaatnya. Itu membantu untuk menenangkan pikiran Anda dengan cepat. Betul. Jadi Anda tidak usah pakai obat penenang. Betul Pak. Saya malah teringat Pak, ketika saya memang emosi sudah memuncak Pak, seperti puncak-puncak gunung, saya tarik nafas panjang, saya keluarkan pelan-pelan, emosi hilang Pak. Bapak bisa ya, saya orang normal banget Bapak. Betul. Nah itu yang mungkin barangkali bisa membantu Anda menyelesaikan masalah. Nah, tapi di sini saya belum tahu persis sebetulnya masalah Anda seperti apa. Coba Anda ceritakan. Tapi saya balik lagi nih, sebelum saya bercerita, takut tidak Bapak menjaga rahasia yang saya ceritakan nanti. Saya bukan tipikal orang yang suka menceritakan masalah orang lain. Harus
Itu yang saya cari. Kalau Anda percaya sama saya bisa saja menceritakan. Loh, sama saja Pak. Kalau saya cerita Bang Boy mau sana kemari, namanya juga gibah Pak. Jangan gitu Pak. Bapak sanggup tidak? Bapak harus sanggup. Karena ini memang dari hati nurani saya Pak. Dari lubuk hati saya yang paling jero Pak. Saya akan ceritakan sesungguhnya kepada Bapak. Anda sudah datang ke sini berarti Anda percaya dengan saya. Betul. 100%. Dan saya pun akan percaya kepada Anda. Nah, kita harus simbiosis Pak. Simbiosis. Bukan simbiotis, simbiosis. Simbiosis. Mutualis. Oke, silakan. Jadi sebelum saya ke inti pokok masalah yang akan saya ceritakan sebagaimana mestinya, saya teringat pepatah teman saya Pak, Maman Bedog Pak. Momen berdoa. Maman Bedog yang bercerita mengenai salah satu bahasa Yunani kuno. Oh, hebat sekali ya Pak. Tak kenal maka tak sayang Pak. Saya Itu pengen bukan mengenal, bahasa Yunani. saya pengen mengenal kepada Bapak, dan Bapak juga harus lebih sayang kepada saya. Itu yang saya ingat dari Maman Bedog Pak. Momen berdoa. Kenapa saya datang ke sini? Saya memang perlu sedikit pencerahan dan obat menenangkan hati dan pikiran saya yang sedang semrawut. Aneh-aneh Pak, malah ngidul. Oke, saya mendengarkan. Terus. Jadi inti permasalahannya yaitu saya selalu sakit hati Pak. Sama perempuan. Bukan Pak, kebetulan saya tidak suka perempuan Pak. Saya sudah beristri Pak, jadi tidak suka perempuan orang lain. Oh, maksudnya. Iya, karena saya juga cukup satu. Lanjut Pak, jadi apa yang saya rasakan sampai detik sekarang ini memang saya dulu sering dikhianati. Dikhianati. Ketika saya bercerita seperti apa yang tadi Bapak bilang sanggup menjaga rahasia, saya akan ceritakan sekarang. Pengkhianatan seperti apa? Ya, Contoh kecilnya, saya bercerita kepada teman-teman saya tentang masalah pribadi yang memang tidak seharusnya teman-teman saya ceritakan lagi, tetapi teman saya ceritakan ngomongin mau sana lain. Itu Pak. Terus yang kedua, saya suka diperalat Pak. Peralat. Saya hanya dijadikan telur Pak, bukan telur Pak, pelor Pak. Saya suka dijadikan pelor saja Pak. ya. Tapi ketika keadaan saya terpuruk, siapa yang peduli kepada saya Pak? Tidak ada Pak. Apalagi di masa pandemi yang memang sangat meresahkan dan hak-hak semua orang itu diperkosa Pak. Diperkosa oleh si COVID Pak. Jadi intinya saya menginginkan pendirian saya supaya teguh Pak. Bukan teguh tukang cimol, bukan Pak. Apalagi Teguh Juwarno. Teguh Juwarno bukan, itu tetangga saya Pak. Teguh Juwarno. Kiranya pernah. Tidak ingin juga. Berarti ada lagi? Banyak sebetulnya Pak. Silakan Anda cerita. Kalau Bapak Biar Anda keluar semuanya dan Anda mungkin sedikit besarnya bisa lega. Jadi sebelum ke inti masalahnya yang satu lagi, saya ingin bertanya kepada Bapak. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kalau bahasa Arabnya itu bulunya lebat Pak. Itu pertanyaan untuk saya. Iya, ini untuk selingan saja. Saya nggak mempelajari bahasa Arab. Sudah 5 detik Pak, tidak bisa menjawab apa saja. Bahasa bulunya itu bulunya lebat. Oh, jadi bahasa Arabnya apa? Boas bulunya ya. Satu lagi Pak, boleh Pak? Bisa saja. 5 detik Pak ya. 5 detik. Satu lagi. Ini ada, masih ada. Masih ada. Dengan lama-lama ya. Iya, 5 detik. Bapak harus bisa menjawab ini. Soalnya waktu saya sibuk. Oh iya. 5 detik Pak ya. 5 detik. Kalau bahasa Arabnya nanca Pak. Bahasa Arabnya nanti.
Tet, 5 detik Pak, udah habis. Akan saya jawab Pak. Lama tak mudun. Lama tak mudah. Lama tak mudun. Itu Pak. Untuk selingan sebelum nanti saya cerita. Anda tadi menantang saya. Ya kosong Pak. Kosong. Kosong. Iya. Jangan anggap saya ini nggak bisa. Saya akan tantang Anda bahasa Cina. Saya coba Pak. Dengarkan pertanyaan Bapak. 3 detik. Kita harus adil Pak. Tadi saya 5 detik, Bapak kenapa 3 detik? Oke. 5 detik ya. Ya. Bahasa Cinanya 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Habis waktunya. Nggak tahu. Aduh. Seceng. Secek. Seceng. Oh iya benar. Benar. Masih 21 Bapak masih salah. Masih ada. Yang dulu Anda kepedean, merasa lemah. Ada satu lagi. Bahasa Cinanya kurang 1.000. Kurang 1.000. Iya. Bahasa Cinanya. Iya. Saya Habis waktunya. belum dijawab udah habis. 5 detik. Jawabannya. Anda? Ya. Ya memang sudah habis waktunya. Kacoceng. Kacoceng. Bahasa Cinanya kurang dari 1.000. Kacoceng. Kacoceng. Tapi benar juga sih memang Ya, Bapak benar. Saya psikolog nggak yang pernah ini. ya aku bilang dua sama Pak. Ekstra saya Pak. Kalau Kali pertama ini saya bisa jawab. saya juga punya Pak bahasa Cina Pak. Saya ingin berbalik bertanya waktu ekstra time ini. Bahasa Cinanya anak yang bandel. Habis Pak. Waktu sudah habis. Sudah 5 detik Pak, harus adil. Tadi kan Bapak 10 detik, sekarang saya 5 detik sudah habis. Boleh saya jawab Pak? Boleh. Bahasa Cinanya anak bandel itu Cing Chuang Chang Chang. Cincong. Masuk ya, masuk ya. Masuk. 3-2. Sudahlah 3-2 Pak. Bapak nyerah aja. Ya udah. Saya ingin mengalah saja. Nah. Karena ini kita malah berbelok ini. Karena saya suka kalah terus ya, suka dimenangkan oleh orang lain, walaupun itu hak saya juga sih. Tapi gak apa-apa, lanjut. Baik, kita sekarang akan memasuki partai tambahan. Loh, kok partai tambahan Pak kayak pulang kok? Maksudnya tes tambahan. Oh begitu. Kalau memang itu yang Bapak inginkan, saya akan terima dengan lapang doyong Pak. Pak Poli, Lapang dada maksudnya. Siapa? Betul, Pak. ini tesnya namanya tes buka hijau. Buta warna Pak. Suka banget. Betul. Dari saya. Berapa ini? 1 Pak. Betul. 2 Pak. 2. Anda lihat baik-baik, fokus, lihat lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Anda masuki asal, lebih mendekat lagi, lebih dalam lagi. Anda masuki area kebebasan. Apa ini? Bukan juli Pak, tapi saya tidak judi Pak. Kalau mata saya judi, yang lebih pikiran saya bukan judi. Itu masuk tes. Sudah lulus Pak? Baik, setelah melihat hasil tesnya, Anda saya nyatakan lulus. Dan Alhamdulillah. saya nyatakan Anda sehat. Itu Pak yang saya pengen dengar. Orang tua saya bilang, teman-teman saya bilang, saya kurang sehat Pak. Bapak bilang barusan sebagai seorang psikolog Pak. Psikolog. Anda. Bapak sehat. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Jadi silakan Anda boleh pulang. Jadi saya boleh pulang Pak? Silakan. Tanpa biaya, tanpa PPN? Kalau administrasi nanti diurus di rumah. Oh di luar, tapi tidak ada PPN Pak? Tidak ada.
yang namanya gratis. Gratis, alhamdulillah Pak. Tidak ada yang namanya gratis. Tidak ada yang mau gratis Pak ya. Jadi tetap ada KPN Pak. Ada. Aduh, kasih yang mau cilik ya Pak. Harus pakai KPN terus Pak. Tapi ya mau gimana lagi kita sebagai rakyat biasa ya Pak. Saya memberikan kontribusi kepada Bapak juga harus memberikan kontribusi. Tidak ada air sama sekali Pak. Tidak ada makanan Pak. Ini bukan di warung. Oke, kirain Bapak mau ngajak saya ke warteg atau nasi padang Pak. Saya di kampung Pak. Anda silakan pergi ke dokter. Bukan di sini. Jam. Jadi maaf ya, saya lagi nunggu ibu. Ini saya sudah di sini antri yang lainnya. Waduh, Kasihan. oh iya Pak, itu sudah antri. Jadi ini saya boleh langsung pulang Pak. Ya. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya pamit Pak, pengen keluar Pak. Lalu.